Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Petot. Yang gue tunjukin sekarang ini di layar kalian adalah tampak akhir dari zoo yang kita sudah tambahin habitat kedua. Nah, dengan hewan kapibara dan Maynard Wolf ya. Nah, karena videonya kalau nggak diedit itu bisa sampai 3 jam, sampai 4 jam gitu. Jadi kita akan edit agak cepet ya. Yang penasaran gue bikin habitatnya gimana, bisa tonton video sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai bikin habitat kedua kita coba cek-cek dulu hewan-hewan di habitat 1 yang kita sudah bikin di part 1. Nah, kita lihat ini adalah baby badak pertama kita ya. Kita lihat dulu videonya, namanya Pratius. Keren juga namanya Pratius. Namanya otomatis ya guys, jadi karena dia otomatis dari planet zoo-nya sendiri. Si Pratius. Kita lihat bapaknya mana nih? Ini kan mamanya. Bapaknya kemana? Nah, bapaknya ngapain dia ke arah-arah kandangnya otter? Ini otternya nggak ada. Kemana otternya? Oh, ini dia. Nih, baby otter pertama kita juga nih. Namanya Cahya. Cahya namanya. Ini baby otter pertama kita. Masih juvenile. Oke, mamahnya mana tadi? Mamanya apa bapaknya nih? Oke, mamanya namanya Jaya Chandra. Namanya agak unik buat seorang mamah. Seekor mamah, bukan sebuah. Oke, kandangnya kita lihat. Nah, bener kan masih cuma ada 3 buat otter. Jadi 2 adult, 1 juvenile. Ini juga badak juga sama, 2 adult, 1 juvenile. Belum kasih makan sama zookeepernya. Nah, juga baru belum reset. Kita reset dulu kali ya. Kita coba reset dulu kandang badaknya atau badaknya biar bisa kita ubah untuk jenis makanannya. Kita ubah jenis makanannya. Kita masukin dulu. Oke. Nah, nanti dia akan reset, lama-lama dia akan ngebuka untuk beberapa option buat kasih makan. Nah, next kita akan lanjut ke bikin habitat nomor 2. Oke. Nah, karena tujuan kita mau ada terowongan di tengah sini ya. Jadi kita harus pakai flat terrain sama tunneling buat di jalannya. Langsung kita proses aja. Oke guys, ini video gue cepetin ya, karena kalau nggak cepetin yang kayak tadi gue bilang, videonya akan sangat lama. Ya makanya kita cepetin aja sambil gue voice over di sini. Nah, tujuan gue akan membuat kayak goa kecil, jadi orang bisa masuk ke bawah, ngelihat hewannya dari habitat dari dalam. Nah, seperti ini. Nanti kita tambahin kaca di sekelilingnya, seperti itu. Oke. Sorry nih guys, kucing gue emang suka caper ya. Makan udah ada, tapi masih aja ngeong-ngeong. Oke. Kita akan tambahin lagi karena kurang tinggi ya. Karena nanti kalau kurang tinggi juga kacanya dia nggak akan bisa dipasang di sini. Nah, kita benahin dulu. Kira-kira bentuk seperti ini dah. Nanti kita akan renov lagi pastinya, tapi bentuk awalnya mungkin kayak seperti ini. Oke, nanti ya gue kasih tips juga gimana cara agar hewannya nggak keluar di habitat yang seperti ini. Nanti tapi di belakang sehabis ini. Saya juga mau turunin dulu levelnya untuk hewan habitat ini. Karena seinget gua itu Maynard Wolf itu butuh lumayan tinggi pagarnya ya. Maynard Wolf itu kayak serigala tapi cungkring ya. Serigala cungkring. Oke, tampaknya seperti ini. Tapi kayaknya gua akan edit juga di belah sini. Gua akan edit karena gua mau hard shelternya diakses sama petugas lewat sini. Karena gua nggak mau taruh pintu habitat di dekat pengunjung. Karena dulu sering banget gue awal main Planet Zoo, gue pasti taruh pintu habitat di dekat pengunjung lihat, jadi kurang estetik seperti itu. Kita tambahin ke belakang jadi biar ada akses. Walaupun nanti staffnya akan jalannya lebih jauh ya, tapi nggak masalah. Demi estetik. Nah, kita bikin jembatan ya, karena kita kan
tadi kita planning emang ada sungai di situ. Di part 2 gue juga udah jelasin, kita akan ada sungai yang akan connect 2 habitat. Tapi 2 habitat ini tapi dia nggak nyatu nanti. Walaupun dia kesambung sama sungai, tapi dia nggak nyatu. Nanti gue juga kasih tipsnya kenapa bisa nggak nyatu dan gimana biar hewannya nggak kecampur seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Udah bentuknya udah mulai terbentuk. Nah, kita lanjut cek dulu untuk Maned Wolf. Ini Maned Wolf ya, bentuknya cungkring kan dia, sama kapibara atau Masbro. Ini Masbro. Oke, Maned Wolf itu dia grassland tropical. Oke, nah bener kan, butuh 3 meter. Dia butuh minimal 3 meter buat barrier. Nah, gimana cara ngeliatnya? Nanti kita coba taruh fences atau pagar. Kita taruh dulu nih. Kita bisa naikin ke 3 meter. Jadi kalian tahu nih, tingginya tuh butuh setinggi apa buat Maned Wolf. 3 meter. Nah, lumayan tinggi juga ternyata. Kayak gini. Nah, kita harus kalau mau pakai dinding tanah, kita harus tinggiin dindingnya juga sesuai dengan tinggi pagar. Kalau 3 meter, kita tingginya sekitar 3 meter. Nah, kita sekarang mulai tambahin dindingnya. Nih, gue juga pasti percepat karena kalau tidak akan lama. Kalau unedited videonya itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi sangat lama ya. Dan pasti yang nontonnya juga pasti akan ketiduran. Tapi nggak apa sih, kalau kalian mau request sama gua kalau misalkan bang bikin video yang nggak diedit sama sekali, boleh. Nanti kita coba bikinin satu, atau mungkin kita nanti live stream ya, buat habitat. Tapi gue nggak tahu PC gue kuat apa enggak. Masalahnya PC gue aja sekarang udah mulai nge-lag. Walaupun belum banyak pengunjungnya baru berapa tuh, 300, 400 segitulah, nggak terlalu banyak pengunjungnya, tapi udah nge-lag. Maklum, masih kepala 9 VGA nya. Oke, ini kita mau tambahin hard shelter di sini ya. Kita mau tambahin hard shelter. Jadi staffnya bisa lewat dari belakang gitu. Tambahin jembatan juga biar bisa nyebrangin sungai. Karena Maned Wolf setahu gue dia nggak bisa berenang. Kalau kapibara bisa, Maned Wolf nggak bisa. Oke, kita benahin ya. Nanti kita benahin lagi deh. Banyak masih bolong-bolong, masih banyak yang bisa dikabur, buat potensi kabur oleh hewan kita. Jadi kita harus benahin dulu. Nih, kan masih bolong juga kan, tadi tuh sungainya masih bolong. Nah, kita benarin. Oke, nah kita tutupin semua yang berpotensi keluar, yang bisa membuat hewan kita yang dalam habitat tuh keluar. Kita tutupin dulu. Oke, ini kita taruh pintu habitat sekarang ya. Kita panjangin sebentar, kita taruh pintu habitat biar kita bisa naruh nih, biar kita bisa naruh pagernya. Kita bisa lihat luasnya berapa sih gitu. Tuh, kita taruh dulu. Yang dipastikan sama kayak di part 1, kita harus naruh pagernya di luar habitat yang mereka nggak bisa akses atau ngelewatin warna biru-biru ini. Itu wajib ya. Kalau kalian yang main Planet Zoo yang belum tahu mungkin bisa seperti itu. Karena dulu jujur gue awal-awal main juga nggak pakai null gini, jarang pakai pagar yang nggak ada bentukan fisiknya. Kebanyakan pakai fence atau pagar yang bawaan dari game. Kalian ini 3000-an meter, cukup seharusnya ya. Tapi nanti kalau nggak cukup kita bisa tambahin, karena kita pasti akan nambahin backup space. Nanti gue kasih tahu backup space seperti apa dan buat apa, seperti itu. Nah, ini kira-kira jadi ya guys bentukannya. Walaupun masih banyak yang bolong, kita tambal pakai batu. Batu adalah favorit, batu adalah kewajiban. Kita tutupin. Nah, ini kan dari atas sebenarnya masih bisa jalan ya. Misalkan contoh kapibara naik ke atas,
dia bisa loncat ke bawah kan. Nah nanti kita tambahin lagi batu di situ, jadi biar dia nggak bisa lewat. Ya walaupun bener-bener akan menguras duit kalian, makanya kenapa sebelum gue bikin habitat 2 ini langsung, kita butuh kumpulin duit dulu. Karena untuk habitat yang sangat banyak aksesorisnya seperti tanaman, batu-batuan, itu sangat butuh banyak duit. Batu aja satu pieces tadi yang gede itu $30. Nah ini aku tadi bilang tips satu lagi, kita tutup sungainya ini pakai tanaman yang ini. Aku lupa nama tanamannya apa. Pokoknya ini tanaman bisa ngenutup akses jalan. Jadi walaupun kelihatannya masih longgar kayak gini, nah hewan tuh nggak bisa lewat. Hewan apapun nggak bisa lewat, kecuali yang terbang ya. Ada DLC terbang kan, hewan-hewan terbang itu bisa. Kecuali yang terbang, mereka nggak bisa lewat. Seperti itu. Nanti yang satunya lagi kita akan tutup juga yang belah sana. Kita tutup juga pakai tanaman seperti ini. Jadi benar-benar nutupin dia. Daripada tutup pakai tanah kan kayak aneh gitu, masuknya tutup tanah terus nyambung lagi kan aneh. Makanya kita tutup pakai tanaman seperti itu. Kita buka buat naro cermin atau kaca. Jadi dari restoran dia bisa langsung masuk ngeliat gitu. Nah sekarang kita tambahin yang bagian atas harusnya, karena masih bisa keluar nih. Kalau gini caranya masih bisa keluar mereka. Kita tambahin, make sure mereka nggak bisa keluar. Serandom mungkin sebenarnya. Bentuknya tuh karena random, jadi lebih ke natural bentuknya. Kalau terlalu bentukan habitat atau bentukan penaruhan batunya terlalu simetris, itu malah jadi aneh. Itu menurut pribadi gue ya. Kalau kalian mau buat habitat di Planet Zoo, menurut gua sih lebih baik naruhnya tuh nggak semuanya terlalu simetris. Kalau terlalu simetris agak janggal. Kecuali kalian main franchise mode buat efisiensi, itu beda lagi urusannya. Soalnya gue punya teman, dia main Planet Zoo, dia farming conversation point-nya sampai ratusan ribu. Efisiensi number 1 buat dia. Ini kita harus benahin dulu karena masih banyak yang bolong-bolong. Nah ini kan ada yang masih muncul, kalian nggak bisa langsung hilangin di sini. Kalian harus hapus dulu jalanannya, baru kalian bisa edit. Kalau nggak dia akan ngelok. Nah ini kan rapih, kita tambahin gagang lah biar agak realistis. Nah seperti itu kira-kira. Kita juga tambahin kayu di sini, jadi biar kayak ada penopangnya, biar nggak rontok atau runtuh bangunannya ini. Jadi kelihatan agak realistis dikit, walaupun nggak selalu banget ya. Kita oke, ini kita belum tambahin ini cermin, area cermin. Nah ini kita nggak bisa tambahin cermin karena apa? Karena terlalu dekat sama jalanan. Ini kita harus jauhin dikit dari akses jalan. 3 meter. Ini kayaknya belum ada 3 meter. Nanti kita ubah lagi. Sekarang kita tambahin yang di dalam sini. Kayak pakai habitat barrier lebih simple deh. Nah di belakang tuh kalian ada gambar warna hijau. Yang belakangan tuh streak or curve. Itu gunanya buat menjongin temboknya gitu. Jadi kalau nggak dimencongin dia kan kotak-kotak gitu aja. Jadi apa namanya nggak bisa mulus bulatannya. Ini masih jelek, kita pasti hancurin dulu. Kita bikin ulang. Makanya kenapa main game ini tuh harus sabar, harus ngeluarin banyak waktu, karena pasti pas saat ngedekor pasti akan sangat memakan waktu. Walaupun kayak misalnya udah jadi itu agak-agak santai sih, karena tinggal manage aja hewannya gimana dan lain-lain. Pembuatan prosesnya kandangnya sih yang lebih lama, akan memakan waktu.
Oke. Nah udah jadi nih one way glass ya, kita pakai one way glass, jadi dari dalam kelihatan tapi dari luar dia cuma hitam doang. Nah ini bagus buat hewan-hewan yang pemalu. Sekarang kita lanjut bikin ke hard shelternya. Hard shelter buat apa sebenarnya, guna banget nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu banget efek ke hewan, karena kayak misalkan taruh gua pun dalam habitat itu bisa menambahin hard shelter di dalam habitat lu. Tapi kalau kalian mau pakai hard shelter, menurut gue lebih baik karena bisa taruh hal-hal yang nggak mau dikasih lihat di dalam habitat. Contohnya tempat tidur hewan ya, bukan tempat tidur staffnya. Tempat tidur hewan nggak kelihatan gitu. Atau kalian mau naruh toys, misalkan hewan ini jelek nih mainannya, kalian mau masuk taruh toys, tetap harus taruh toys kan, karena mereka butuh. Nah kalian bisa taruh di hard shelter dan memudahkan juga untuk staff buat masuk ke habitat seperti itu. Tapi bukan berarti wajib pakai hard shelter ya. Wajib sih yang kayak wajib hard shelter, tapi nggak harus yang seperti ini bentuknya. Seperti itu. Nah ini adalah yang di belakang ini yang gue jadiin yang gue jadiin tembok beton. Ini nanti jadi safe place, backup space. Jadi backup space. Karena backup space nanti kalau hewan kita udah beranak, tiba-tiba nambah 3, nambah 4, itu kan pasti kan nanti volume habitatnya kan kurang ya. Jadi kita harus memperbesar lagi. Nah kalau yang kita di depan ini harus membesar lagi kan bingung ya, karena udah mepet sama jalanan. Jadi makanya kita ada backup space, kalau misalkan tadi kurang kita tinggal besarin seperti itu. Kita tambahin batu karena bisa berpotensi loncat. Apalagi kalau kalian hewannya yang dimasukin sekitar kayak monyet yang suka climbable, yang bisa climbable, walaupun fencesnya atau pagarnya yang beda ya dari yang biasa, tetap aja di batu-batu gini, di pohon-pohon ini bisa loncat dia. Kita taruh beberapa detail. Gue suka banget sih detailing, karena walaupun komputer gue nggak sanggup buat detailing yang sangat detail, bukannya gue nggak mau, karena komputer gue nggak sanggup. Jadi makanya detailing gue secukupnya aja. Nah ukurannya 3000 lebih, sebenarnya oke untuk sekarang, tapi kita nggak tahu nanti setelah kita taruhin animalnya. Oke, duit kita juga udah mulai kumpul lagi karena gue jalanin aja karena biar nambah duit ya. Kan dari sini nggak terlalu kelihatan kan untuk habitatnya, untuk fasilitas zookeeper kita itu nggak terlalu kelihatan dari jalan raya, jalan utama, jalan raya. Oke, dari restoran juga bisa ngeliat untuk tampilannya seperti ini, kacanya dari dalam seperti ini. Cukup keren lah ya. Nah ini kita belum tutup nih, nanti kita tutup pakai tanaman yang tadi, biar hewannya nggak bisa keluar. Harganya lumayan mahal sih, $40, tapi nggak apalah karena udah ada satu habitat, seharusnya nambah duitnya akan lebih cepat. Apalagi udah ada banyak penyanak, nambahin rating juga. Oke, kita tambahin lagi. Nah setelah sudah ditambahin semua, sudah jadi. Next kita tambahkan fasilitas buat hewannya, tempat tidur, tempat makan, mainan, itu juga wajib ditaruh ya. Jangan lupa ditaruh, kalau nggak ditaruh animalnya bisa stres. Kita main bedding buat tidur. Karena menurut gue tuh hewan tuh tidurnya harus tempat yang jauh. Walaupun kapibara atau mas bro itu lebih santuy ya, hewan yang santuy, nggak pemalu.
Nanti deh kalau kita tambahin hewan dengan habitat yang harus rahasia gitu tempatnya, nanti baru kita lihat efeknya. Kalau kita nggak taruh tempat tidur, tempat makan yang agak jauh dari jangkauan pandangan pengunjung, itu bisa stres, gampang stres dia. Oke, kita tambahin beberapa mainan, tempat makan buat 2 hewan ya, karena ini kapibara sama Maine Wolf. Ini mau tambahin yang kapibara. Nah, tempat mandinya di atas ini keren nggak? Kayaknya jangan di atas deh. Paling nanti kita pindahin dulu ini. Kita ganti dulu. Oke. Tempat mainannya nanti kita bawa aja, taruh bawah aja. Taruh sini aja kayaknya, guys. Jadi bisa sama orang yang di bawah bisa ngeliat gitu. Si Mas Bro-nya lagi mandi. Ini tempat mandi Mas Bro. Nggak semua hewan sharing item ya, maksudnya ada beberapa item yang khusus buat hewan ini, nggak semua hewan bisa sharing item yang dia mau pakai. Oke, ini semua fasilitas sudah ditaruh, seharusnya sudah nggak ada yang kurang. Kita sekarang bisa beli ya. Kita mau coba sebelum kita beli, kita mau coba edit dulu deh. Kita edit dulu habitatnya, karena kan dia sama-sama grassland sama tropical ya. Jadi kita edit dulu habitatnya deh. Habitatnya, nah, edit habitat adalah favorit gue juga, tapi akan memakan waktu. Jadi nanti pasti akan gue cepetin lagi. Ini pohon ajaib di belakang aja deh, jadi biar kelihatan kayak agak rimbun gitu. Nah, kira-kira seperti ini pohon di belakangnya. Ini agak biar nggak terlalu palsu karena banyak batangnya masuk ke tanah. Oke, kita taruh pohon palem. Nah, ini adalah tanaman favorit gue juga, karena kalau ada di mana ada river, di mana ada sungai, kalian juga pasti sering nemuin tanaman-tanaman tinggi gini ya, ilalang-ilalang dekat sungai gitu ya. Sebenarnya gue mau tambahin banyak, tapi kayaknya komputer gue nggak kuat, jadi makanya kayak tambahin secukupnya, cukup estetik, tapi nggak terlalu kosong juga seperti itu. Jangan lupa batu juga sangat diperlukan. Nah, ini kita tambahin bedding juga di bawah sini. Jadi bisa Maine Wolf-nya bisa tidur di sini juga. Nah, tapi di luar jangkauan pengunjung ya. Jadi pengunjung kan nggak kelihatan di bawah. Jadi masih aman. Tambahin apa lagi ya? Tanaman-tanaman yang membuat habitat ini lumayan penuh. Bagus sih. Semakin penuh, semakin detail, semakin kecil, itu akan lebih bagus habitat kalian. Jangan takut naruh banyak tanaman. Oke, seperti ini ya guys. Tapi nanti kita lihat ya, kalau misalkan masih bisa diloncatin sama hewan, nanti akan kelihatan di traversable area. Baru kita edit lagi. Oke, tambahin detail-detail kecil. Ini detail kecil ya. Sebenarnya harus lebih banyak lagi detail kecil biar lebih kelihatan sangat realistis. Itu tadi saya kembali lagi, komputer saya tidak kuat. Oke, jadi habitat nomor 2 kita tampilannya kira-kira seperti ini. Gimana menurut kalian?
Nah, kita tambahin dulu nih water treatment, karena water treatment yang satu lagi terlalu jauh dari sini, makanya kita tambahin water treatment dulu. Sama keeper hut, zoo staff, sama mekanik, ruangan mekanik itu butuh. Oke, ini keeper hut kita bikin yang gede karena nanti sebelahnya ada habitat lagi ya, habitat nomor 3. Kita buat naik aja nih, kita buat tingkat 2. Kita nggak usah dekorin dulu. Nah, kurang listrik seharusnya di sini, makanya kita tambahin lagi transformer. Oke, kita main mekanik karena ada dua buat yang dibenahin sama mekaniknya ya di sini, water treatment sama trafo. Sip, sudah jadi. Cukup segitu aja dulu. Sekarang kita tambahin donation box sama education board sama edukator, tempat edukatornya buat nambahin education ke pengunjung. Taruh sini gak ya? Kayaknya nggak usah deh, dalam nggak usah, karena nggak bisa lempar food juga. Tapi kita bisa naruh TV seharusnya di sini. Taruh TV dalam, jadi orang juga tetap bisa ngelihat ini tuh hewan apa sih di sini gitu, sebelum ngeliat hewannya. Kalian kalau ke zoo juga pasti kan ada nih, oh ini di TV-nya ada tulisan kapibara gitu. Kalian tahu ini kapibara walaupun belum kelihatan hewannya apa gitu. Kira-kira seperti ini ya. Taruh vista point, jadi orangnya akan datang ke situ buat ngeliat. Tambahin juga sama, tambahin TV. Nggak boleh berisik. Ini wajib ya guys, kalau sama hewan-hewan kalau terlalu berisik, nanti hewannya gampang stres. Nah, donation box itu wajib, jeep. Kalau nggak ada dapat duit kalian guys. Tempat duduk karena udah mulai jauh ya dari gerbang ya, jadi kita harus tambahin tempat duduk atau tempat istirahat mereka, jadi biar energi mereka nggak low. Jadi kan ada bar energi tuh buat pengunjung, itu yang kalian harus perhatikan juga. Oke, tampilan akhir sudah selesai. Kira-kira seperti ini habitat baru kita. Tinggal tambahin detail-detail kecil seperti lampu, karena lampu itu kalau malam, kalau nggak ada lampu benar gelap gelap banget. Nah, sudah jadi seperti ini nih tampilan akhir. Tinggal kita sekarang tambahin hewannya. Kita mau beli kapibara dulu, mas bro kita beliin lah. Harganya murah-murah ya mas bro ya. Wah, ada yang mahal juga guys, yang 2000 tadi. Kita cari yang statusnya lumayan bagus, karena terlalu jelek juga kayak sayang gitu. Karena memperbaikin genetik tuh nggak semudah yang kalian kira. Itu butuh kalian harus breeding lagi, beli lagi, seleksi lagi mana yang bagus. Nah itu temen gue yang jago dah. Kalau gue lebih fokus ke buildingnya. Kalau farming nggak, kurang deh. Ini baru 3, kita butuh 4 atau 5 lah, karena kapibara tuh mas bro minimal tuh 4 dalam satu habitat. 1 cowok 3 cewek seharusnya, karena mereka makhluk sosial ya, seperti manusia. Kenapa namanya mas bro? Oke, kita adopt. Udah banyak kali ya? Udah berapa kita beli? Nggak tahu, kita adopt lagi aja, ini juga bagus. Kita lihat udah ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6. Bisa ngitung gua. 6. Werewolf. Cari, ini juga bagus.
langsung. Oh, ini juga bagus. Agak mahal ya 400. Ya nggak apa lah, kita beli lagi ya. Let's go. Minimal butuh 2 aja. Karena dia hewan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sosial mas bro ya. Sekarang kita masukin nih hewan-hewan yang barusan kita beli. Kita send to zoo. Oke. Nah, sebelum kita send to zoo, kayaknya kita butuh tambahin ini deh. Oh, udah ada deh, udah lagi jalan tuh, liatin. Kiper kita, vet kita lagi lari no. Bukan kiper kayaknya itu, yang lagi pembersih, yang tukang bersih bersih kandang gitu deh. Lagi lari no dia. No. Manusia ini kuat-kuat, gajah aja bisa dimasukin ke box, terus dibawa sama dia, digandol. Manusia ajaib ternyata. Kita lihatnya yang pertama nyampe tuh apa. Kita coba cek. Harus masuk nih kayaknya lewat pintu. Ntar. Masuk. Yep, masuk. Oh, ternyata kapibara pertamanya. Oke, kita pause dulu. Aman juga aman. Oke. Itu untuk luasnya kita udah juga masih oke. Tapi baru satu ini guys. Kita cek traversable areanya, dia bisa kemana aja. Yang biru ini yang bisa dia jalanin atau ke situ gitu guys. Nah, ini berpotensi nanti dia bisa loncat nih. Kita tambahin lagi aja. Kita tutupin. Nah, bisa kemana-mana lu. Oke. Start lagi. Nah, ini kenapa ini? Oh, dia nggak bisa, kok kecil ya? Nah, ini kita bisa bermasalah kan? Ini ada sesuatu yang trouble, Kita coba cek dulu kenapa nih tiba-tiba si mas bronya ini nggak bisa dapetin semuanya. Apakah dia nggak bisa lewat kemana gitu? Kita harus cek dulu. Mas bro ini kita lihat, oh ternyata dia nggak bisa keluar dari pintu ini guys. Pintunya terlalu kecil, malah muat sebenarnya, manja aja nih Man at Wolf ini. Sekarang kita hapus dulu aja. Cek ini dulu aja kali ya sementara ya. Agak rempong sih liatnya. Kita start dulu deh. Kita cek apakah Man at Wolf-nya dia bisa. Mana Man at Wolf? Kita klik. Nah, udah normal kan? Dia bisa. Nanti udah nggak ada yang warna merah. Warna merah itu indikasi dia bisa keluar dari situ. Nggak ada, berarti kalian aman. Gitu aja. Kita main dulu deh. Agak gatel. Segini aneh, segini tanggung banget kita. Nah, gini lebih kelihatan lebih bagus lah. Oke, kita benahin tirennya karena dia ini soil sama rocknya ya. Soilnya kurang, rocknya juga kurang, makanya tambahin. Nih rocknya kelebihan apa kurang? Oh, kelebihan rocknya. Berarti kita, nah ini kan roknya udah hilang, jadi mas bro sebenarnya udah cukup. Tambahin soal lagi deh biar nggak terlalu tipis. Long grass tuh karena gua nggak pakai kualitas paling tinggi di game ini, jadi long grass itu kelihatannya jadi kayak bulu. Nah itulah bulu lah pokoknya. Oke, kita rilis aja nih, kebanyakan kita beli tadi. 5 cukup lah. Nah karena kan masih kurang nih, kita udah kurangin 1 aja masih belum cukup karena terlalu banyak hewan. Seperti itu, di habitat kita masih banyak hewan. Kita benahin dulu deh, kita tambahin rocknya terlalu banyak, kita tambahin soilnya deh. Soil, nah udah oke juga. Nah ini masih gimana nih cara ngatasin ya? Kalian bisa ke space backup yang tadi kalian bikin, yang tadi gue bikin ya, di belakang.
Nanti kita tinggal lebarin itu aja. Ya kan kayak gini kan, cuma segini yang bisa dilautin. Oh, ternyata main tuh bisa main air juga ternyata dia. Nah ini space-nya masih gede kan. Kita rombak dulu. Nah ini kan udah biru lagi kan, udah hijau lagi kan, biru lagi, udah hijau lagi kan. Nah kita lebarin lagi deh biar lebih luas. Nah tapi dari depan, tampak depan nggak berubah sama sekali. Nah itu bagusnya di situ menurut gua ya. Jadi nggak kelihatan mengubah habitatnya, tapi cuma memperluas di bagian belakangnya. Kan ketutupan pohon juga jadi nggak kelihatan. Nah orangnya udah mulai rame nih guys, udah mulai nge-lag, astagfirullahaladzim. Nah ini tampak dari dalam, keren kan, bisa kelihatan gitu kapibaranya dari dalam. Ini masih banyak bulu-bulu yang nggak jelas ya. Ganti ke grass sort aja lah. Oke, lagi siap. Kita ganti dulu ini ke kapibara, yang satu lagi ke Maned Wolf. Wah, ada inspektur guys, ngecek dia. Pak ngelek mama. Iya ngelek. Aduh. Sekarang kita main di sini. Ini Maned Wolf, ini sebelah kita bikin kapibara deh. Kita copy dulu. Ctrl X itu buat ngopi dari posisi yang sama. Kita ganti dulu ke kapibara. Oke. Ini tampak dari depan, kita cobain tour dulu ya. Tour masuk dari part 1 ke part 3 kita udah ngapain aja. Ini restoran kita sudah kita tambahin lampu, kita tambahin restoran ketiga yang paling kanan, ada juga tuh lambang-lambangnya udah ditambahin. Ini kandang badak kita ya, padat ya, bagus ya. Kalau padat tuh kelihatannya memang bagus, benar, hampir semua yang padat bagus kok. Oke, di tempat badak, oh bukan badak, ini kapibara. Mama apa sih, ngomong apa sih? Badak, kapibara, mas bro atau Maned Wolf. Nah kalau sore kayak gini nih vibe-nya, vibe senja. Oke. Aduh. Wah, udah mulai nge-lag guys kalau rame orangnya guys. Baru 700 orangnya. Oh udah bisa nge-lag ya guys. Wow. Oke, ini dari sini tampaknya tampak atas dari kandang habitat kedua kita. Nah, ini dari malam nih vibe-nya seperti ini nih. Di zoo kita malam vibe seperti ini. Gimana? Vibe-nya sangat enak buat dikunjungin kan? Kayak pengen ke sana gitu, pengen santuy di apa namanya perkebun binatang ini. Murah, cuma $5, 75.000. Walaupun kita udah naikin ke $8 tadi ya. Ya berapa, 100.000 lah berarti lah, nggak mahal. Ini fasilitas belakang kita di jembatannya. Kita lihat, coba masuk, kita cari hewan-hewannya yang tadi kita tambahin, Maned Wolf sama kapibara. Mana mereka? Oh, Maned Wolf lagi tidur guys, bobo dia. Namanya Martha sama Guilherme. Oke, ini mas bro kita lagi nongki di atas jembatan dia. Kita lihat nama siapa, Juan. Wah, dari Meksiko dia, Juan. Nah, si Juan ini mau ngapain ini? Mau main bebek dia. Udah kelar Juan. Astaga.
Main bebek. Oke, kita coba cek yang lain ya. Nah, ini siapa nih? Ini Guilherme. Ini siapa nih? Teresa lagi mandi Teresanya. Wih, santuy bener. Lagi apa kawan? Lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Nah, ini tampak siangnya guys. Tadi kan tampak malam, ini tampak siangnya. Nanti kita buat habitat 3 di sana ya, yang masih kosong, itu lahan kosong. Sekian dari gua, videonya cuma sampai sini aja. Nanti akan gua kasih beberapa footage buat kalian ngeliat lah zoo kita dari gimana jadinya, tapi tanpa ada komentar dari gua. Selamat enjoy, sampai ketemu di next video. Bye bye.